Yang kelihatan kan ini. Terus di mana lagi? Lidah. Ya. Sampai itu apa sini. namanya? Kejadian terburuk. Ya masuk ke dalam narkoba lah gitu, apa pernah. Ya minta maaf lah. Minta maaf sebanyak-banyaknya, udah nyusahin lah apa gitulah. Pas dipikiran saudara-saudara yang lain pasti malu. So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama gua Ramdan. Oke, di video kali ini gue mau bikin podcast lagi dan sekarang udah kedatangan tamu. Dia adalah seorang anak remaja yang bisa dikatakan terbawa oleh arus lingkungan dan lebih memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Kalian penasaran dia siapa? Dan saya baru tahu kalau dia adalah saudara saya juga. Langsung saja kita panggil. Ini dia Rifki. Silahkan masuk Ki. Rifki, sekarang lagi sibuk dalam kegiatan apa nih? Kalau sekarang ya lebih ke bisnis ikan cupang sama YouTube channel apa? Listen First tentang cover lagu. Cover lagu. Nanti kita bisa collab ya. Iya. Nah, kenapa sih Rifki sekarang jadi seperti ini nih? Karena pergaulan lingkungan. Maksud dari pergaulan lingkungan itu emang keinginan sendiri atau emang terbawa oleh arus kayak gitu? Memang dari kecil kalau lihat anak pang itu di jalan, emang suka gitu liatnya, kayak bebas gitu, atau gimana gitu. Makanya pengen cobalah terjun ke jalan. Itu semua Rifki lakuin kayak gitu? Lakuin semua. Sejak kapan Rifki mulai masuk menjadi anggota anak pang gitu? Kelas 1 SMP kalau gak salah. 1 SMP? Iya. Itu udah mulai masuk? Iya, udah ngumpul-ngumpul lah. Diajakin ngerokok, segala, minum mabuk. Jadi mabuk juga udah pernah nyobain? Pernah. Mantap. Terlalu. Nah, alasan Rifki kenapa pengen gabung gitu jadi seorang anak pang? Kalau secara logika kan yang kita tahu lah, anak pang itu kan lebih ke identik berandalan lah, segala macam ditindik dan kemudian tato, kemudian ya menghabisin waktunya untuk hidup di jalanan kayak gitu. Apakah Rifki terpikirkan ke arah sana atau misalkan enggak kayak gitu? Ya sebenarnya kalau dibilang suka ke jalan, emang pengen gitu hidup bebas bareng ngumpul sama teman-teman di jalan. Itu bukan kalau orang lain ya mandang dari sebelah mata, lihat penampilan berandalan gitu gini, tapi kebanyakan orang bedanya kayak gimana ya. Kalau orang kan lihat kita gimana ya, kayak preman apalah gitulah. Sebenarnya kita di jalan cari berkreasi, cari kebebasan, kesenangan bersama teman-teman ya gitulah. Oh, jadi menurut pendapat Rifki itu bahwa anak pang itu seperti itulah ya. Iya. Tapi sebetulnya yang saya bisa katakan sedikit kagum lah untuk anak-anak seperti itu, yaitu dimana solidaritasnya emang sangat tinggi lah. Emang, beda pasti. Dengan terutama emang kepedulian mereka, wah luar biasa, patut diacungin jempol itu. Nah, di samping itu tanggapan orang tua itu kayak gimana? Tentunya kan orang tua sendiri kayaknya akan sedikit menolak lah, lihat anaknya seperti ini. Ya pandangan orang tua pasti gak suka liatnya. Namun kelamaan gimana ya, ya udahlah biarin katanya. Bebas lah. Dan juga kepikiran sendiri kan. Kalau mau benar pasti bisa lah. Oke, kayak gitu. Kan kita berapa bersaudara sih? 4 bersaudara. Nah, tanggapan dari saudara-saudara Iki gimana gitu? Terus kan Iki sekarang sekolah ya,
gak berlanjut kayak gitu dan lebih memilih seperti ini. Gimana sih tanggapan dari kakak-kakak kamu kayak gitu? Ya gitulah, gak suka. Terus sering dikucilkan kan nih, dengar-dengar Pasti. emang sering dikucilkan ya di, Iya. di rumah. Nah di samping itu ya, sebetulnya ya kalau misalkan dari pandangan saya sendiri emang, kalau misalkan dari pribadinya emang lihat Iki kayak gini teh nyaah lah gitunya, namun cek kasar mah nanaonan sih masa depan kamu teh masih cerah, masih panjang lah. Tapi satu hal lagi emang yaitu hak pribadi lah, independen. Kamu boleh mengekspresikan kehendak sendiri, terserah. Namun yang emang yang saya sayangkan sih seperti itu. Tapi Rifki ini setelah apa ya, sering kumpul dengan teman-teman sayanya, sering kumpul ya, Iki oke banyak perubahan sih menurut saya. Sekarang lebih baik lah, lebih ya berpikir ke depannya. Lebih seperti itu. Saya salut seperti itu, kamu bisa berubah. Nah yang saya pengen sedikit-sedikit emang Iki memikirkan masa depan Iki kayak gitu. Apalagi dorongan orang tua, teman-teman, saudara segala macam. Apa sih yang terpikirkan dalam hati Iki yang pengen diungkapin gitu, yang belum pernah Iki ungkapin kayak gitu? Ya, kalau Rifki pengennya bebas gitu. Kalau kecil mah jadi gak mikirin masa depan lah, bodo amat masa depan, terserah nanti. Tapi ada satu keinginan tapi bahagiain orang tua. Gitu. Itu yang emang keinginan ya, pasti semua orang juga pengen sih. Nah dari pemikiran Iki sendiri ada penyesalan gak sih sekarang kayak gini? Kalau penyesalan gak ada sih, soalnya emang diri saya gini gitu. Emang gaya gini, sukanya gini kayak gitu. Iya. Ya kan kalau lah. misalkan saya lihat kan emang saudara-saudara Iki kan ya kayak gitulah. Ya emang sih dari awal faktor dari pergaulan juga ya. Cuman emang ya pasti setiap orang juga punya satu sisi di mana orang itu pengen berubah lah. Di samping pengen berubah ya, apalagi kita yang masih punya orang tua, tentunya pengen membahagiakan orang tua kan, kayak gitu. Nah hal yang pengen Iki sampein buat orang tua itu apa? Mudah-mudahan orang tua Iki bisa nonton kayak gitu. Apa ya? Ya minta maaf lah. Minta maaf sebanyak-banyaknya, udah nyusahin lah apa gitulah. Pasti dipikiran saudara-saudara yang lain pasti malu. Punya lihat saudara, anak kamu lihat ibu lah, punya anak gini, kenapa jadi gitu, kan dulunya enggak. Oke, harapan terbesar dari diri sendiri pengen untuk kedepannya pengen kayak gimana? Bahagian orang tua dulu. Bahagian orang tua. Ada keinginan untuk misalkan lanjut sekolah, mencari pekerjaan segala macam kayak gitu, jadi lebih baik? Ada keinginan sekolah, disuruh itu juga sama si mama, suruh sekolah, ambil paket C katanya bisa. Ya, namun belum pula hati. Jadi masih setengah-setengah lah. Ragu-ragu. Oke, balik lagi kita agak sedikit flashback ke belakang. Nah, kan yang saya lihat ini tuh apa sih namanya? Piercing ya. Terus yang udah Iki lakuin di menjadi anak pang tuh apa aja sih yang udah berubah diri? Apa sih aja? Yang kelihatan kan ini. Terus di mana lagi? Lidah. Ya. Sama itu apa namanya? Sama ini. Tindik lidah. Tindik lidah. Terus di hidung juga pernah? Pernah, ini juga cuman gak dipakai. Emang itu kan kalau yang gue pikirin kan lebih sakit sih. Terus kenapa sampai dilakuin kayak gitu, kan udah tahu sakit itu? Emang pengen lah jadi gimana gitu. Kalau apakah itu menjadi sebuah ciri khas dari anak pang atau misalkan emang keinginan sendiri kayak gitu? Emang keinginan sendiri. Kalau ciri khas dari anak pang emang harus menjiwai gitu. Sebenarnya gak ditindik, gak ditato itu juga gak apa-apa. Yang penting diri.
tetap solidaritas segala di jalan. Iya sih. Jadi anak bang. Emang solidaritasnya emang bagus lah. Oke, hal terendah atau misalkan kejadian terburuk yang pernah Rifki alami itu apa dan kapan? Kejadian terburuk. Ya masuk ke dalam narkoba lah gitu, apa pernah sampai pernah ketangkap sama polisi ya. Polisi. Booster itu. Terus di penjara atau misalkan gimana? Enggak, soalnya masih di bawah umur. oke, masih di bawah umur ya. Oke. Boleh nggak Ki nampilin salah satu lagu lah yang Rifki bisa kayak gitu? Biasanya pakai apa? Gitar. Pakai gitar. Oke, saya sudah menyiapkan gitarnya untuk dia. Langsung saja, ini dia. Siap. Oke, ini dia gitarnya. Termasuk lu. Bayar tuh. Masak adanya, kayaknya. Ayo masuk. Bebas lah. Lagu pang. Bebas. Boleh. Lagu apa aja? Lagu unsur semangat aja tuh. Lagu unsur semangat. Sok. Namanya. Di hidup di jalan. Sistem unsur solidaritas tinggi. Nah, oke. Itu kan ada. Sip. Oke. Udah. Simpen aja di situ. Oke Ki, kan sekarang lagi ngerintis dalam usaha ikan cupang lah, yang emang sekarang sedang marak-maraknya nih. Harapan kedepannya pengen usaha seperti apa, terus cara pengembangannya itu seperti apa? Kalau sekarang kan lagi marak-maraknya ikan cupang. Tahun sekarang lagi rame. Kebetulan emang dari kecil suka gitu. Harus ikan cupang. Sampai sekarang bisa lah ternakin ikannya. Oke Apa gitulah jual. Ya emang itu sebuah bisnis yang dikatakan sih menjanjikan kalau menurut saya. Apalagi sekarang lagi emang marak-maraknya, lebih viral lah. Hampir setiap orang yang tahu pasti lebih memilih untuk usaha ke bidang perikanan lah kayak gitu. Ikan Ikan hias. cupang, ikan hias, segala macam. Oke Ki, sebelum masih ada beberapa pertanyaan lagi. Boleh gak ini mah permintaan dari saya sendiri ya? Oke sih. Lihat Iki. Pengen lihat Iki coba ngelepas semua yang Iki pakai gitu. Boleh. Semua. Hah? Oh, mau kedua cewek. Sopo ya. Udah. Oke. Coba dibuka. Cek Kayak berat Rossi anjir. Palingan kayak berat Rossi. Rossi boy. Oke, Ya baju yang Rossi. bagus sih seperti ini.
Tapi kalau misalkan kalian bisa lihat sendiri ya, lebih memilih yang mana di antara yang tadi dan seperti ini. Cuma tanggapan penonton. Orang lebih kena biasa kopi kos oblong soalnya ketinggalan kan ya air rumahnya kesebut teh rapih lah. Jangan mana untuk ketinggalan itu ya kacakan gitu mau seperti dikit. Tapi emang menurut saya juga ya emang ini mah pribadi ya, pendapat pribadi emang Iki lebih bagus kayak gini sih. Yang terpenting itu ya kalau menurut saya, ini menurut saya yang terpenting itu Iki nggak melepaskan jiwa emang berkarya Iki, terus dari solidaritasnya, rasa kebersamaannya segala macam. Tidak perlu harus ditonjolkan, tapi emang itu harus tertanam dalam diri sendiri lah kayak gitu. Oke, itu saja sih. Terima kasih sudah mengikuti keinginan saya. Terakhir dari itu 2 kata buat saya apa? Fuck you. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya ya, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan follow Instagram kita di bawah sini ya. Nanti akan dimasukkan juga channel YouTube Iki. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.